Kopi sengaja ke pedesaan, ingin tahu potensi-potensi yang ada di pedesaan seperti apa, terutama yang terkait dengan apa gitu ya. Mohon Bapak bisa memberikan masukan kepada kami, Bapak petani kelapa mulai kapan, Bapak nama lengkapnya siapa, ini di desa mana, supaya kami ada gambaran nanti Pak. Silakan. Oke, baik. Nama saya Yosep Hendarsa. Saya dari Kampung Dusun Boloara, Desa Ribang, Kecamatan Koting, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Menjadi petani kelapa sebenarnya saya generasi kedua. Generasi pertama adalah generasi ketiga. Karena leluhur saya, kakek nenek saya juga sudah punya kelapa. Orang tua saya mewarisi proses kelapa, mulai dari panjat sampai waktu itu kami diwarisi hanya sampai di kopra. Terus setelah di generasi saya masih jadi tetap petani kelapa. Terus dari situ saya mulai berpikir tentang bagaimana kelapa ini kita tingkatkan nilai ekonomisnya. Nah, pada saat tahun 2005 Indonesia mengalami satu proses perubahan besar tentang komoditas kelapa itu. Dari mendapat pelatihan bimbingan secara teknis tentang proses membuat minyak kelapa murni, dengan pada saat itu kita sudah diperkenalkan dengan harga jual yang mana pada saat itu saya perhitungkan tentang nilai jual yang sudah ada dengan apa yang kami punya di sini, itu menjadi satu motivasi pribadi yang sangat kuat untuk memproses ini menjadikan minyak kelapa murni. Maka dari situ tahun 2005 kita mulai memproses untuk jadiin minyak kelapa murni. Memang pada saat itu memang sudah besar juga. Produksinya juga besar. Berapa ton per bulan atau per tahun menghabiskan bahan baku? Pada saat itu kita satu bulannya itu sudah mencapai 1,5 ton. 1,5 ton itu memang kita dengan satu merek ya. Waktu itu kita punya merek jual kita itu Forest Virgin Coconut Oil. Nah, tetapi seiring berjalan memang mendominasi pada saat itu untuk marketingnya itu masih saya sendiri. Jadi adik-adik memproduksi seperti ini di rumah dan saya mulai pasarkan keluar daerah, dan pasar terbesar kita itu memang ada di Papua. Papua. Jauh banget. Iya, karena waktu itu memang saya kerja di sana. Kerja apa dulu? Saya di tambang di Freeport, dulunya saya di Freeport. Setelah saya pindah dari sana, dengan sendirinya juga pasarnya itu turun. Dari situ kita mulai mulai menyebar karena saya sudah pindah ke Kalimantan. Nah, di situ mulai ada tantangan baru karena di sana dengan merek Forest Virgin Coconut Oil itu kayaknya kurang pas untuk berada secara nasional. Nah, sehingga sampai begitu lama di tahun 2016 kita mencoba mengeluarkan lagi satu merek, yaitu Rahmat. Merek Rahmat itu karena secara brand itu tuh cukup nasional. Nah, dari situ kita mulai merubah kemasan dari kemasan SNI yang tidak transparan, kita masuk ke kemasan SNI yang transparan, yaitu dengan botol bening. Nah, dari situ mulai mengalami peningkatan penjualan, terus kita mulai masuk ke pasar nasional, diterima dengan baik. Nah, sampai ya, mulai di 2020 itu memang saya katakan bahwa munculnya corona itu menjadi hadiah juga, karena banyak kesaksian yang mengatakan, mengklaim bahwa untuk meningkatkan tingkat daya tahan tubuhnya manusia, sebaiknya kita gunakan minyak kelapa murni. Nah, tentu dari situ keunggulan kita tentang Rahmat itu adalah kita posisi memproduksi minyak kelapa murni itu dengan posisi kita unggul di memilih bahan baku. Nah, unggul memilih bahan baku dengan kandungan komposisi kita punya VCO itu komposisi kita itu cukup baik, karena orang mengenal VCO itu dengan kandungan asam lauratnya.
karena komposisi yang mendominasi di dalam kandungannya minyak kelapa murni itu adalah asam laurat. Kita punya asam laurat itu mencapai 52 dengan proses kita yang seperti Persen. ini. 52 poin sekian. Poin 77. Ya, itu persentasenya. Ya, presentasinya di dalam total kandungan komposisi. Jadi apabila orang itu mengenal minyak kelapa murni dan dia mulai belajar tentang minyak kelapa murni, maka pada saat dia mengetahui bahwa Rahmat itu memiliki kandungan segitu, maka dia akan ngejar ke sana. Dan itu hanya bisa kita dapatkan di posisi di sini saya produksi, di sini pohon kelapanya. Sudah dikejar atau belum? Saat ini memang kami dikejar. Dikejar. Kami dikejar karena kita sudah mulai merambah. Kita punya pasar-pasar nasional di Jakarta, Surabaya, di kota-kota besar, ya. Dan saat ini memang kita lagi mempersiapkan untuk distribusi ke arah wilayah timur kembali, terutama itu di Papua. Seperti itu. Sekarang kapasitas produksinya berapa, Pak? Kita saat ini sudah mencapai 1.200 liter per bulan. Per bulan? Ya. Bahan bakunya mengumpulkannya dari siapa saja? Nah, bahan bakunya ini kebenaran kami ini rata-rata rumah produksi itu kami memiliki kelapa sendiri. Jumlahnya pasti belum banyak. Karena untuk produksi besar ya, yang nasional tadi kan harus Nah, ini. di sini kami sudah terbentuk di masing-masing desa ini dengan contoh kami di sini 16 kelompok tani, terus kami nanti kita ke rumah produksi lagi itu punya kelompok tani yang sangat besar yang masing-masing kelompok ini pasti memiliki kelapa. Sehingga kami saat ini lagi merapikan supaya si petani itu yang pertama dengan hadirnya usaha ini kami harus memberi nilai tambah. Jadi yang pertama kami tentukan harga beli kelapa segar dari petani. Terus yang berikutnya kami tentukan harga produksi sampai ke harga jual. Bapak untuk memenuhi bahan baku, Bapak sudah melakukan deteksi kapasitas misalnya data tentang kepemilikan pohon kelapa. Oh iya, saya sudah memiliki itu semua. Saat ini nanti kita omong tentang data itu, tetapi dari simulasi yang saya buat, dari total kelapa dengan penyebarannya, nanti kita masuk secara khusus itu tentang saat ini kan kita lagi ada pilot project, yaitu di Desa Bloro. Ya, dengan hasil yang ada itu, kita sudah mengambil kalau 1,2 itu berarti kita berposisi di 10.200-an Pohon kelapa. Bukan pohon kelapa, buah kelapa. Oh, buah kelapa. Buah kelapa. Itu kapasitas produksi. Itu kapasitas produksi. Iya kan, bahan nanti bakunya kan harus nanti kita dari mana gitu kan? Nanti kita simulasikan kayak gini karena kelapa kami di sini ini kita simulasinya itu pertandannya itu tuh 6 buah karena kelapa kita itu besar. Kelapa kita besar sehingga dari 10.200 ini kita bagi 6, nanti ketemunya itu berapa pohon kelapa yang sudah kita inikan. Bukan pohon kelapanya didata dulu suruh banyak-banyak berbuah, bukan begitu? Nanti belum terdata. Nanti kedepannya memang kita ada metode karena kita kan secara nasional itu ada namanya Komunitas Kelapa Indonesia. Nah, saat ini memang Indonesia memang kecuali di Sumatera itu sudah mulai baik tentang manajemen kebun kelapanya. Tapi kami di sini kami akan berusaha dengan lembaga besar kami, lembaga keuangan itu bekerja sama dengan desa. Kami akan intervensi memakai dana desa itu untuk peningkatan produksi buah segar kelapa per bulan. Karena dasar hitungan saya tentang produksi buah kelapa itu dengan tanah kami yang ada, dia turun per 3 minggu itu turun 1 tandan. Jadi saya memang saat ini saya hanya simak-simak saja tentang perkembangan secara nasional. Tetapi pada prinsipnya secara idealisnya saya harus bisa membuat sesuatu untuk kampung kecil saya. Itu. Tentang standarisasi tentang yang berikutnya, apabila kami sudah matangkan secara kelompok dengan daerah kecil kami, outputnya itu tinggal kami penyesuaian. Tetapi minimal kami sudah melakukan sesuatu mulai terukur, sehingga dari situ tuh pemilik-pemilik yang sebelumnya menganggap kelapa itu biasa-biasa saja, menjadi sesuatu yang menjadi andalan hidupnya dia. Pak, mohon dilanjutkan proses setelah santannya itu kemana dulu? Ya, Ke sini dulu atau ke sini dulu? Oke.
setelah krim santan terbentuk, kita masuk ke yang berikutnya. Itu adalah proses untuk terjadinya itu pemisahan minyak, air, dan blondo. Yang mana itu membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 4 jam itu sudah dia terbentuk. Tapi itu nanti kita next di sana sudah terbentuk, itu sudah ada. Setelah nanti dia terbentuk, kita mulai memisahkan. Yang tujuan kita adalah mengambil minyak kelapa murni yang sudah terbentuk tadi. Maka tidak, kita ambil minyak kelapa murninya, yaitu ya contohnya itu seperti ini. Nah, seperti ini yang sudah ada. Setelah minyak kelapa murni yang melalui metode pengendapan tadi itu sudah kita ambil, maka tahap berikutnya itu kita masuk ke tahap berikutnya itu adalah masuk ke tangki yang mana di dalamnya itu sudah ada unsur karbon. Tangkinya itu. Tangkinya itu ini ya. Jadi saat ini kami memiliki ini, nanti kedepannya kita akan menambah lagi. Nah, seperti itu. Setelah dia ada di dalam unsur karbon, tahap berikutnya itu adalah pemisahan. Proses penyaringan. Proses penyaringan itu ya contohnya itu seperti itu. Karena dia itu ada unsur karbon, kita yang berikutnya itu keluar dari sana kita saring dulu. Kita pakai medianya masih pakai tisu. Pak, maaf, itu di situ di airnya masih bisa menyendiri nggak, Pak? Kan ada air. Dia posisi kadar air itu posisi nanti di posisi tangki itu bagian bawah karena dia berat jenisnya berbeda. Makanya kita selalu, kalau dalam istilah teknisnya itu tangki fermentasi. Itu tangkinya itu seperti itu. Karena nanti dia berat jenisnya berbeda, dia berposisi di titik bawah. Nah, setelah itu kita masuk ke penyaringan. Nah, kita penyaringannya itu seperti ini. Setelah penyaringan kita memasak. Pak, ini alat-alatnya kan masih alat-alat produk kita sendiri, masih alat-alat tradisional ya? Iya. Bapak mendapatkan alat-alat ini karya sendiri, masinasi sendiri, atau memang pesan untuk kayak gini? Ini kita sudah mengalami perubahan generasi kedua, karena memang kita agak sulit. Jadi memang ini hasil dari imajinasi. Terus contohnya itu memang saya ada tadi saya sudah kasih untuk memperbaiki ini, tetapi ada tahap-tahap berikutnya ya, untuk yang lebih baik. lebih baik lagi. Karena contoh cikal bakalnya itu kita benar-benar tradisional banget. Pakai apa waktu? Awalnya itu tuh kita media penyaringannya itu memakai perekatnya kelapa. Kalau bahasa daerahnya itu taki. Itu yang mana kalau kelapa yang masih kecil yang belum berbuah, itu perekatnya itu kan menutupin seluruh itu. Yang mana itu dia punya. Ini yang kayak sabut. Yang di pelepah itu. Yang di pelepah itu kan di batangnya itu kan itu. Iya. Itu secara tradisional kami sudah memakai itu untuk penyaringan minyak goreng. Nah, jadi waktu itu karena kami tidak punya apa-apa, ya kami pakai itu. Nah, dengan unsur karbon, terus dengan biji-biji pasir kayak gitu tuh. Nah, secara tradisional seperti itu. Pada saat masuk untuk proses legal, untuk sertifikasi food hygiene-nya itu tidak masuk. Sehingga kami rubahnya itu memakai tahap kedua itu stainless yang memiliki keran yang banyak, terus memakai corong gelas. Nah, ini tahap kedua. Ini juga kita menunggu tetesan yang sangat lama karena dia unsur alamiah, dia tetes dan sangat lama karena produksi kita di sini dengan permintaan. Tetesannya itu berapa lamanya supaya kami tahu? Kalau untuk menghasilkan satu botol begini, itu kita membutuhkan waktu sekitar 2 jam tetesannya. Satu tetesan? Ya, tes. Untuk menghasilkan ini. Untuk menghasilkan ini. Terus nanti semakin lama dia tidak bisa keluar lagi. Dia tidak bisa keluar lagi, maka kita mengganti. Nah, makanya dulu minyak ini sangat mahal karena prosesnya itu kita belum tahu cara yang tepat untuk produktivitasnya terukur. Tetapi dari situ kita ya bisa memperhitungkan tingkat produktivitas. Kalau ini kita tidak bisa hitung. Yang memakai
metode ini. Sehingga dari situ saya bagaimana lagi caranya supaya ini barang ini bisa terhitung, terukur waktu produksinya. Maka muncullah yang ini. Nah, ini. Yang ini sudah baik. Ini untuk satu tangki 18 liter itu kita habiskan waktu sekitar 2 jam. Nah, 18 liter itu 2 jam. Maka saat ini pun sudah tidak bisa mencukupi lagi, kita harus menambah untuk mengejar nilai ekonomi ya secara bisnis ya. Nah, karena kita punya orderan saat ini menunggu itu sudah banyak. Tapi kami di sini itu memang kami berada di daerah semua serba sulit. Sehingga kami memang saat ini ketergantungan itu dengan Jawa. Contoh saja, di sini tidak memiliki posisi plat stainless yang seperti ini. Ini dapatnya dari Surabaya. dari Surabaya. Seperti itu. Impor dari pulau lain. Dari pulau lain. Oh, iya. Nah, terus teknisi kami untuk membuat tangki juga belum bisa di daerah. Oh. Ya, tangki yang bulat itu saya sudah uji coba, tidak mampu. Akhirnya ruginya banyak. Karena saya memang berposisi sebagai orang yang tidak mengerti untung dalam usaha ini, tetapi saya inginkan usaha itu ada di sini. Nah, hitung untungnya dulu. Jangan hitung untungnya dulu, karena kalau kita usaha kelapa itu dulu memang ada punya pemerintah, karena orientasinya untung tidak jadi. Kenapa? Semua support produknya ini dari luar semua. Supportnya itu dari luar semua. Sehingga dari situ biaya kita, transportasi kita buruk. Bersyukur saat ini di zaman presiden ini sudah ada tol laut yang mana kita cukup lancar prosesnya itu per 2 minggu, tapi molornya itu di minggu ketiga baru kedatangan kapal. Tapi sudah lebih cepat. Sudah lebih baik. Pak, harga alat ini berapa? Nah, harga alat itu contoh ini 18 juta. Mahal ya? Mahal. Berposisi kami tidak bisa membuat, tapi saya butuh. Oke. Ya, bahkan untuk cara berpikir teknisnya itu saya yang pikirkan, baru dibuatkan. Maka saya hanya butuh itu orang yang bisa membuat ini, buat tangki, buat bulatan, bisa ngelas. Secara teknis untuk kerjanya alat saya sendiri yang berpikir. Oke. Nah seperti itu pun semahal itu. Bagaimana kalau mereka punya karya sendiri? Itu yang 18 juta. Ya. Ini harganya 3,5 juta. Oh, relatif murah. Relatif itu juga 3,5 juta itu. Oke, sekarang Bapak kan persoalannya persoalan mahal dan biaya modal. Siap. Perolehan modal tadi dari ini saat ini kami sangat senang karena kami tidak susah modal lagi. Ya. Jadi semuanya ini permodalan itu kita sudah memakai program pemberdayaan di kami punya lembaga keuangan namanya CU Batra Sejahtera. Jadi apapun bentuk support produksi ini semua itu dibeliin langsung dalam bentuk barang, tidak dikasih uang. Kecuali kita untuk beli kelapa itu kalau kita kekurangan kelapa di kebun, terus kita tidak punya uang, tinggal ngomong saja di lembaganya. Karena petaninya butuh uang cash. Yes, seperti itu. Karena kan kalau produksi kelapa di kebun sendiri itu sudah tidak cukup. Nah, bahkan kami diberi kemudahan yang jauh lebih mudah karena anggota kami itu hampir di daerah atas, ya di daerah ketinggian. Di mana tuh? Di daerah kesini, mulai dari Desa Ribang ke atas, itu pemilik kelapa semua. Anggotanya CU itu. Jadi kita memakai program siapa yang punya kelapa, terus kita sudah tetapkan harga jual jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar, sehingga konsepnya kami itu konsep berbagi. Tapi nanti bersama manajemen dengan istilahnya itu tuh nanti lebih karena kan harganya saya tahu harga per kelapanya atau per apanya. Oh, saat ini harga buah kelapa itu kita sudah tentuin di harga 3.500 per buah. Dari yang sebelumnya? Yang sebelumnya itu harga pasar umum itu di 1.700 sekian, 1.750. Harganya sudah naik ya. Ketika kelapa dengan harga seperti itu lalu diproduksi menjadi
minyak ini kalau boleh ditahu keuntungannya berapa persen, Pak? Kalau kan pasti harus ada hitung-hitungan bisnis dengan persentase kan? Siap. Untuk biaya dan sebagainya gitu. Sekarang sampai ke dengan saat ini kita sudah menentukan posisi tentang output nilai jual sampai posisi petani sudah masuk di dalam biaya operasional membeli bahan baku kelapa itu dengan harga per buahnya itu 3.500 dia mengambil total berposisi di 60 sekian persen dari 60 sekian persen. Dari harga jual ini dari harga jual. Iya. Nah, jadi benar-benar kita berposisi di rumah produksi 2 itu juga tidak mengalami kita tidak berpikir tentang untung yang besar, tetapi ini semua dibiayai oleh lembaga keuangan kita yaitu Bahtera Sejahtera. Seperti itu. Jadi kita konsepnya konsep berbagi. Saya kira tidak ada usaha yang sebaik kami lakukan saat ini. Tentang detailnya itu nanti bersama manajemen karena kami dilibatkan semua. Dari seluruh elemen petani kelapa, rumah produksi 1 dan rumah produksi 2, bahkan sampai ke pembeli kami yang ada di sekitar ini. Jadi benar-benar tidak ada rahasia. Sampai pada penentuan harga. Sampai pada penentuan harga. Kami merancang masa depan kami. Sehingga kalau konsep berbaginya adil, maka masa depan kami akan baik. Karena tujuannya memang kami baru memulai. Tetapi kami akan mewariskan kebaikan ini kepada anak kami. Ada target yang sudah menjadi impian? Menjadi impian kami itu adalah yang pertama kami akan memaksimalkan produksi minyak kelapa murni ini sehingga saat ini kan yang pertama kami baru di 2 desa sehingga kedepannya itu tuh di seluruh desa penghasil kelapa itu kami memang sudah punya data, kami akan sebarkan ini semua dan berharap besar kan saat ini dengan undang-undang yang baru saya juga belum baca, tetapi pemerintah siap membantu untuk menerima produk-produk dari UMKM. Nah, apalagi kami punya itu tingkatannya lebih rendah daripada itu, sehingga berharap besar pemerintah bisa membantu untuk menerima produk kami. Oke. Nah, seperti itu. Kegiatan produksi rumah tangga, Ibu berpikirnya seperti apa mempunyai kegiatan ini? Tentu nanti Bapak akan sangat mendukung atau Ibu yang mendukung? Kalau menurut saya sangat mendukung soalnya membantu saya supaya saya juga ada kegiatan maksudnya selain ibu rumah tangga ngurus anak apa semua, saya juga bisa menghasilkan uang dengan suatu produk. Hasilnya sebulan sudah berapa? Sudah seberapa banyak yang bisa ditabung di koperasi? Ya alhamdulillah ya sekitar 10 jutaan lah bisa tabungannya di koperasi? Iya. Sudah banyak dong. Iya. Ibu dulu bisa masuk ke koperasi ke CU Bahtera Sejahtera itu bagaimana ceritanya? Kalau saya awal nabungnya itu dari suami. Suami lebih dulu yang nabung, terus dia mengajak saya daripada nabung di rumah, mendingan supaya aman kan, mendingan simpan aja di koperasi. Ibu pertama kali nabung berapa? 4 juta. 4 juta banyak. Karena sudah punya uang. Karena sudah punya uang, simpan di rumah, takutnya nanti ada apa-apa, mendingan deposit langsung ke koperasi. Sekarang kan sudah punya tabungan. Iya. Masih sering nggak minta uang ke suami untuk tabungan lagi? Untuk tabungan lagi loh ya? Iya, iya. Masih sering minta nggak? Atau memang suami memang sudah memberikan jatah untuk ditabung? Kalau menurut saya kadang memberi jatah, kadang dia lupa. Jadi saya minta. Asli sekali.